Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Anak kita bagaimana perkembangannya tidak kita lihat. Duit tidak kita kirim, buku tidak kita beli. 6 tahun kemudian ketika kita datang, anak-anak kata, Pak, ini seperti tadi Pak, tanaman cabai. Kita lihat tidak apa-apa, tidak. Setelah berapa bulan kemudian pohon-pohon cabai mati, Pak. Ya. Jadi tawakal itu kita berusaha kemudian baru yakin dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Walihada fusirat tawakkul biquwatil yakin. Maka kata Ibnu Qayyim, oleh karena itu tawakal itu ditafsirkan sebagai kekuatan yakin, Pak. Kekuatan keyakinan. Kekuatan yakin seseorang itu kepada Allah, itulah yang diterjemahkan dengan, yang ditafsirkan dengan tawakal. Berarti seorang sudah tawakal. Saya yakin betul. Usaha sudah, semua sudah, saya yakin betul. Kalaupun nanti diambil ya sudah, saya serahkan kepada Allah. Kalaupun berarti itu sudah dirancang oleh Allah supaya dia tetap hidup. Ini namanya kuwatul yakin. Maka sebagian ahli tasawuf mengatakan, kekuatan yakin seseorang itu, itulah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi. Masuk ke dalam masjid, jadi di luar ada kendaraan, ya, Pak. Dia gembok, depan dia gembok, belakang gembok. Kemudian dirantai lagi kendaraan, ya, Pak. Dia sudah yakin itu, Pak. Saya yakin betul tidak akan dicuri. Ya, ya, Pak. Kemudian ketika salat, Allahu Akbar. Ini kalau datang pencuri dengan becak bagaimana ini? Dinaikkan ke atas becak saya. Nggak ada guna gembok itu, ya, Pak. Berarti dia sudah ragu-ragu, Pak. Keraguan-raguan dia membuat dia tidak tawakal lagi, Pak. Hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia enggak perlu ragu lagi. Kenapa? Sudah berusaha semaksimal mungkin, serahkan terus saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hilang, mungkin apa? Ada masalah dengan harta kita, Pak. Kita belum bayar pajak atau ada yang sebagainya, diberikan peringatan oleh Allah melalui hilangnya kendaraan kita. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut yang kedua. Al-amru tsani. Ya, tadi yang pertama, Pak. Yang pertama tadi itu menggunakan akal, ya, Pak. Kita menggunakan akal untuk bisa bertawakal. Tidak mungkin Allah yang menciptakan, ini akal, kita ulangi lagi. Tidak mungkin yang menciptakan sesuatu, Allah tidak mempersiapkan sesuatu untuk itu, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang mempersiapkan mobil listrik, tiba-tiba kalau sudah habis listriknya tidak tahu di mana mau cas, tidak mungkin. Dia sudah persiapkan. Ini mobil listrik, tapi sudah dipersiapkan sebelum dibuat. Kalau habis ininya, listriknya ada tempat isinya. Sudah dirancang terlebih dahulu. Ini kendaraan. Sudah dirancang. Kalau rusak kendaraannya, onderdilnya nanti pasti ada. Ya, pasti sudah rancang, Pak. Ini manusia sakit. Tidak mungkin sakit tidak ada obatnya, Pak. Makanya kita ketika melihat sesuatu ini, penyakit belum ada obat lagi ini, ya, Pak. Ini belum ada obat. Semua ada obat. Mana dalilnya? Wasyafa'i wal watar, kata Allah. Semua itu ada pasang-pasangannya. Kalau ada penyakit, ada obatnya. Semua ada. Masalahnya sekarang manusia tidak tawakal kepada Allah. Dia tawakal pada dirinya sendiri. Dia cari-cari obat. Hana menteme, hana obat. Coba dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada obat itu satu, Pak. Ya. Kalau lain semua ada obat. HIV ada obat. Semua ada obat. Yang enggak ada obat satu. Mati, Pak. Yang mati hana obat. Ya. Oh, si pulang karak mati minta obat mati, Pak. Hana obat mati, Pak. Mati lagi, ya, Pak. Maka kalau sudah mati dia, tidak ada yang bisa bergeser. Sedikit pun tidak bisa bergeser. Ya. Jadi idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Nya ni ana obat nih, Pak. Tapi kalau yang lain ada obat. Umah ana boleh-boleh na obat. Umah dia begini stres, na obat stres. Menyomati ana obat. Anak lu sakit doktor, enggak percaya coba datang dokter. Ini anak saya mau meninggal gimana? Teh obat lupa. Hana obat nih, Pak. Dokter meninggal isi. Dia yang ini kan orang lain, dia juga meninggal dunia. Ya. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, ini agak tinggi lagi, Pak. Ya. Kalau tadi menggunakan akal, tidak mungkin menciptakan sesuatu kalau tidak ada sesuatu hal yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin merancang sesuatu kalau tidak sudah diperhitungkan oleh Allah sesuatu hal itu di masa depan. Tidak mungkin. Ya. Sekarang yang kedua. Ini sekarang hati, Pak. Hati. Ya. Sekarang hati. Untuk bisa bertawakal kepada Allah. Al-amru atsani. Yang kedua. Ayya'tamid biqalbihi. Ya, ini baru permainan hati ini, Pak. Ya, permainan hati. Jadi makanya ketika kita khusyuk dalam ibadah.
Tidak bisa pakai akal. Khusyuk dalam beribadah pakai hati, Pak. Kenapa pakai hati? Seorang itu ketika ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Imam Ghazali dan beberapa orang tasawuf itu, ahli tasawuf, ahli sufi, mereka mengatakan, kalau ingin mengenal Allah, istamil qalbak, gunakanlah hatimu. Tidak bisa gunakan otak. Kalau gunakan otak, orang nggak akan pernah pergi salat lagi, Pak. Hanya aja temayang lagi, Pak. Dia pakai otak. Untuk apa salat? Apakah surga itu cukup dengan kita salat? Oh, tidak. Berarti kepu dah temayang, Pak. Untuk apa kita begini? Untuk apa begitu? Itu kalau kita menggunakan akal, Pak. Tapi sekarang kita menggunakan hati, Pak. Itu tawakal sudah level tinggi lagi, yang kedua, Pak. Ayatamid biqalbihi ala rabbih. Dia itu yakin betul dengan hatinya, Pak. Ya, kalau tadi apa? Tadi yakin secara akal dia, Pak. Secara akal kalau begini-begini, dia yakin betul pasti begini nanti. Ya, Pak. Allah tidak mungkin membuat begini secara akal. Ini nanti ada ilmu apa itu di dalam psikologi ya. Kalau begini nanti ininya begini. Kalau begini ini pasti begini. Ya. Yang kedua ini sudah permainan hati, Pak. Kita itu ayatamid biqalbihi ala rabbih. Kita sudah level yakin yang pakai hati, Pak, bukan yakin dengan pakai otak lagi, Pak. Ini yakin pakai hati. Bagaimana itu? Wa yastaniddu ilaihi. Segala urusan kita serahkan kepada Allah. Si fulan ingin membunuh saudara, saya tawakal kepada Allah. Dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin betul dengan hati saya. Ini sudah permainan hati ini, Pak. Jadi bukan permainan otak lagi, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dirancang pembunuhan oleh kafir Quraisy, rumah beliau itu sudah dikepung, Pak. Secara akal tidak mungkin Rasulullah lolos. Maka kalau bertawakal secara akal, bunuh, Pak. Nya hanya temu akal, Pak. Tidak masuk akal. Tetapi Rasulullah menggunakan hatinya, Pak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memudaratkan saya, tidak mungkin. Walaupun mereka memudaratkan saya, tidak mungkin kecuali nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggunakan hatinya. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq karena masih pemula, masih junior. Beliau ketakutannya luar biasa, Pak. Ya. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana ya Rasulullah? Tenang saja, tenang saja. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar keluar, Pak. Keluar. Ya, Rasulullah dan Abu Bakar keluar. Di depan orang-orang kafir Quraisy itu, Pak. Dan tidak ada pernah mereka tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka sampai ke gua, mereka duduk di dalam gua. Rupanya kafir Quraisy mengejar mereka sampai ke pintu gua. Abu Bakar juga takutnya luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya sedikit saja ya Rasulullah, sungguh mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Itibiruh juga, itibiruh. Ya. Sebagaimana katanya itibiruh ketika apa? Melihat musibah. Ini menimpa saya nanti. Ini bagaimana? Rasulullah dengan sangat tenang mengatakan. Kenapa? Rasulullah sudah menggunakan hatinya. Tenang saja. La takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu gundah. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Kamu tenang saja. Sehingga kan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ini tawakal ini apa? Menggunakan hatinya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ketika membawa pasukan, membawa Bani Israel, jumlahnya 600.000 orang. Nabi Musa jalan terus. Yang penting ada jalan, beliau jalan terus. Rupanya beliau tidak tahu. Jalannya itu mentok dengan sebuah lautan, Pak. Karena begini, seorang kalau ingin masuk dari Afrika menuju Asia, itu harus melewati Laut Merah, Pak. Harus lewat Laut Merah. Rupanya mentoklah Nabi Musa di situ. Gimana caranya ini? Kaumnya mengatakan, inna lamudrakun, metot-tot awak mudum. Kita sudah dikejar oleh Fir'aun, sudah dihabisi kita oleh Fir'aun. Kenapa? Fir'aun di belakang kita. Mereka keluar waktu itu waktu subuh keluarnya. Maka itulah banyak kejadian-kejadian di waktu subuh. Ketika itu apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia menggunakan hatinya, Pak. Tidak mungkin Allah membiarkan urung get urungnya dibunuh oleh Fir'aun, enggak mungkin. Maka dia bertawakal kepada Allah. Tawakalnya bagaimana? Ayatamid qalbahu birabbihi. Dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Dibukalah pintu jalan keluar oleh Allah dengan lautan terbelah menjadi dua. Kita kalau ingin melihat keajaiban yang diberikan oleh Allah, itu pada akhir ketika terjepit, disitulah tawakal, Pak. Ketika kita bertawakal di situ, maka akan diberikan keajaiban kepada kita. Jadi tawakal bukan di awal, Pak, bukan di awal. Ya, tawakal itu ketika pas mau akhir itu tawakal, Pak. Kita sudah sedemikian rupa kita ini kan anak kita kemana saya sudah. Di akhirat lun tawakal ya Allah. Ya, nih, lun tawakal. Jadi bukan di awal tawakalnya, tapi di akhir tawakalnya, Pak. Ya. Ketika sesuatu hal memang tidak mungkin lagi dengan ini manusia, Pak.
Dokter sudah mengatakan, lu nang kejaro, hanali lu, nyan, tawakal terus kepada Allah, Pak. Ini nggak mungkin lagi batu yang cerita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Batu yang menggelinding menutup pintu gua, secara logika tidak mungkin dibuka lagi. Tiga kekuatan mereka tidak mungkin dibuka lagi. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah untuk terbuka pintu itu. Terbuka pintu itu, maknya. Maka salah satu cara untuk bertawakal juga kepada Allah, untuk bertawasullah dengan amal ibadah kita. Bertawasul dengan amal ibadah. Jadi makanya kita boleh bertawasul, kita gundah selalu, Pak, gundah selalu, susah selalu. Atau anak kita hana berubah lagi tapi tayu temayang, hanai temayang. Tayunyo hanai pumput. Kemudian di melawan lawan katanya, Pak. Berdoa kepada Allah apa kita doanya? Tapi tawasul dengan amal ibadah. Saya pada suatu waktu pernah saya lakukan ibadah ini, ya Allah. Pernah saya lakukan ini, ya Allah. Tidak ada yang tahu, ya Allah, amal ibadah itu. Tetapi saya itu, ya Allah, ikhlas betul karena Engkau, ya Allah. Makanya saya bertawasul dengan amal ibadah saya. Tolong rubah anak saya, ya Allah. Ya, itu dibenarkan. Tolong rubah watak anak saya. Tolong sembuhkan anak saya. Tolong tenangkan hati saya, ya Allah. Itu kita bertawasul dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Ini masalahnya tidak ada amal ibadah yang spesial, Pak. Tapi harus spesial amal ibadahnya. Tidak boleh amal ibadah cilek-cilek. Ya Allah, lun baron lun tumbang masjid 2000, ya Allah. Ya, Pak. Netulung lun ti ya Allah, ya Pak. Dengan 2000-nya netulung ni. Gimana cara? Yang spesial, Pak, yang spesial. Yang spesial tidak diketahui oleh orang lain, dan itu kalau dilihat oleh orang lain spesial juga. Jangan 2000 lun piju 30.000 lun tumbang, ya Pak. Ini yang spesial apa? Itu seperti seorang pemuda itu yang dia menjaga ibunya, kan spesial, ya Pak. Artinya tidak semua orang bisa menjaga ibunya. Dia menjaga ibunya, memandikan ibunya, menggantikan pakaian ibunya, menyuap makanan ibunya. Tidak ada orang yang seperti itu. Nah, Pak. Maka kita cari yang spesial. Kalaupun ada, nyanya kalaba katanya, Pak. Kalau kita pernah melakukan sesuatu hal pada ibu kita, atau sesuatu hal pada orang lain tanpa minta balasan, Pak, itu bisa sebagai amal ibadah spesial untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Ya. Kalau belum ada, persiapkanlah sekarang, tapi jangan diketahui oleh orang lain. Pegat laju, muka puju pegat laju, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ayatamid biqalbihi ala rabbihi wa yatma'innu ila takbirihi. Dan kita kalau sudah menggunakan hati, kita tenang, apapun yang dilakukan oleh Allah kita tenang, Pak. Kenapa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah ada tujuannya berarti. Berarti bukan untuk menyiksa kita, tidak. Maka seorang itu apa? Tenang dia, Pak. Ketika diberikan itu dia tenang. Kenapa tenang? Ini berasal dari Allah. Allah yang buat seperti ini. Kita tenang, ya, Pak. Maka ketika ada angin kencang, Pak, kita tenang, Pak. Kenapa? Yang membuat seperti ini adalah Allah. Itu yang membuat angin kencang. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Allah mewakilkan kepada malaikat Jibril, Pak. Berarti ada Jibril di situ, Pak. Ada urusan Jibril di situ. Ada kaitan dengan Jibril di situ atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam dalam beberapa literatur tafsir termasuk menafsirkan surah Al-Baqarah, barqun wa ra'dun dalam surah Al-Baqarah. Itu ada suara gelantu, Pak. Suara gelantu. Di situ ada disebutkan wa hadza huwa sautu Jibril. Itu adalah suara Jibril dari langit. Ini sebagian penafsir mengatakan seperti itu. Jadi makanya inilah mana alasannya. Ketika di Yordania dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Yasin, illa sayhatan wahidah. Apa maksud sayhatan wahidah? Teriakan Jibril. Sebagian penafsir mengatakan kampung itu hancur gara-gara apa? Ada petir yang menyambar mereka, Pak. Sehingga satu kampung itu faidahum khamidun. Khamidun itu jadi arang. Ya, Pak. Ini sama seperti kampung di Darwan itu ada perkebunan korma. Luasnya begitu luas sekali perkebunan itu. Cuma yang punya kebun itu kerit, bakhil, Pak, keritnya. Yang punya kebun kerit. Akhirnya apa? Illa sayhatan juga, teriakan Jibril sehingga membuat kebun itu hancur semuanya. Sehingga kebun itu jadi arang. Ya. Makanya sebagian penafsir mengatakan teriakan itu adalah Jibril, Pak. Ya, itu adalah Jibril. Walaupun diwujudkan dalam bentuk petir, Pak, dalam bentuk petir. Ini kita bisa melihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apa tugas Jibril? Jadi tugas Jibril itu mas'ulun birrihi wariyahu. Dia bertugas membawa angin bala. Membawa angin yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, dan membawa angin yang bermanfaat. Maka kita ketika terjadi badai itu, kita berdoa kepada Allah.
Ya Allah, jangan jadikan ini musibah bagi saya ya Allah, tapi jadikan rahmat bagi saya. Kita lanjut lagi. Makanya kata kuncinya apa? Watan main. Kita tenang saja kita, Pak. Kenapa? Yang melakukan itu adalah Allah. Maka orang yang tahu hakikat Ar-Rahman, dia tahu hakikat Ar-Rahim, dia tahu kalau orang salat itu disayangi oleh Allah. Dari mana dia tahu? Karena sifat Ar-Rahman. Allah nggak mungkin tidak sayang kepada orang yang patuh kepada perintahnya. Jadi Allah sayang. Ketika seseorang memahami Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman? Setiap apapun yang menimpa dia, dia selalu tersenyum. Maka Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Saya heran kepada urusan orang mukmin. Dan ini tidak akan kita dapati kecuali orang mukmin saja, kata Rasulullah. Orang lain tidak, Pak. Orang lain stres. Maka kalau stres bukan mukmin dia, Pak. Bagaimana urusan orang mukmin? Ini sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa in asabahu ad-darra, kalau dia diberikan kelapangan oleh Allah, syakar Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak long kaget demah ya Allah. Alhamdulillah, anak long kapuleh. Alhamdulillah, saya sudah dapat kerja ya Allah. Alhamdulillah, hati saya sudah tenang ya Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin betul, ya hakikat tadi, Pak. Dia yakin betul hakikat itu mengetahui Ar-Rahman. Segala sesuatu hal yang dilakukan oleh Allah dia yakin ini Allah yang berikan kepada saya. Saya sakit, Allah yang berikan. Maka dia senangnya luar biasa, Pak. Contoh, anak ketika dipukul oleh orang tuanya itu pot hanabut, dia memahami hakikat orang tuanya, dia makin cinta. Alhamdulillah kayak sepot lo liurunci lo. Ya, bertambah sayang dia, Pak. Tapi seorang anak yang tidak tahu hakikat tepotnya, dia makin benci ke orang tuanya. Itu tepot liurunci. Anak sayang le ke lo no, dia tepot tapi ni tepot ni, Pak. Anak sayang le ke lo. Besok enggak ngaji dia tepot lah, anak sayang le ke lo ni, Pak. Tetapi kalau anak memahami hakikat orang tua itu, dia tahu apa yang dilakukan oleh orang tua itu demi kebaikan dia. Waktu dia tepot bu, alhamdulillah kayak tepot liurung cik lun, maka je kurung lun jina. Maka ketika terjadi sesuatu, ya nak tepot lun ya, you tepot lun Pak, you tepot lun. Bahkan beje kurung Pak. Menyohana itu tepot hanya kurung Pak. Maka menyohana tepot demi baca Quran ne. Ai baca lu. Kaku Pak. Tapi kalau orang dulu baca Quran ne, ai baca, muai tepot. Baca tu Pak, ai baca. Tengok habis nanti, kalau baca Quran ne kalau tepot lun Pak, baca Quran. Ai dia je kurung Pak, dia bisa hafal Quran. Tapi kalau nak baca Quran nak mau saya, hanya tepot pi, hanya tepot Pak. Maka anak ini ketika keesokan hari itu tepot lam, diterima Pak. Terima kasih ayah, Pak. Kalau tepot lun jamun, tinggal lun je lu hafal Quran. Menyohana ne tepot lun hanje lun baca Quran jino ya. Kapan kita tahu wate ya kam meninggal Pak? Baru dah tepot dah katanya. Jamun bengeh-bengeh ya, ne tepot lun tepi-tepi, ku mong le hakinya Pak. Nu pegah ba aman tu. Lapor ba amai tepot liah. Ya, mai pegah pakan ne tepot ne tepi-tepi Pak. Ya ge imenteng. Ya. Nanti waktu ya kamu meninggal anak aja kau beri Pak. Luar biasa urunci lo ya Allah. Menyohana ke tepat le urunci lo hanje lo baca Quran ni Pak. Hana lo jati kuna Pak. Yo kaji no kaji kau gara-gara tahu urunci Pak. Makanya ini namanya apa? Kalau kita memahami sifat Ar-Rahman, kita akan menerima semuanya Pak. Gejok sakit ya Allah, lon terima ya Allah karena yang jok sakit nyandra ni Allah Pak. Ipegahlian lon terima ya karena yang tepat dron. Menyuruh lain tepuh hana lon terima lo ya wahai apa ayahku. Kenapa? Karena dia itu bukan ayah saya, orang lain. Hana lon terima tapi nyodron lon terima. Demikian pula Allah, karena yang pupuk drone ya Allah lon terima ya Allah. Drone yang jok musibah lon terima ya Allah. Makanya salah satu doa Nabi, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan uji kami melalui orang kafir, tapi ujilah langsung kepada kami ya Allah. Walaupun kami terima juga ya Allah. Tetapi baik nujo kamu ngurung kafir. Apa maksudnya? Orang kafir buat macam-macam sama kita. Dia memudaratkan kita dengan izin Allah ya Pak. Maka ini namanya seorang sedang diuji melalui orang kafir itu. Kan maka Rasulullah mengatakan baik nujo kamu melalui orang kafir Pak. Sekarang Palestina sedang diuji oleh Allah melalui orang-orang kafir itu Pak. Yahudi Pak. Ya, Yahudi. Makanya kan sudah ini doa Rasulullah. Artinya apa? Suatu saat nanti seorang akan diuji melalui orang kafir. Jadi bukan diuji langsung oleh Allah. Kalau diuji langsung bagaimana? Mengenang penyakit, ngenyong, ngenjih, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim. Tetapi ini apa? Allah memberikan ini melalui orang kafir. Sebagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah melalui iblis yang sudah diizinkan oleh Allah. Saya izinkan kamu. Saya izinkan kamu. Ya. Makanya semua yang terjadi di Palestina itu sudah dalam pantauan Allah. Baik dia fikir Allah apa hana gepermen, hana sayang kawaknya? Tidak.
Kita jangan melihat dari sudut pandang yang lain. Kita harus pahami Ar-Rahman itu apa sebenarnya. Ar-Rahim itu apa sebenarnya. Ketika kita memahami itu, kita baru bisa menerima, Pak. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Penyakit kita saja. Jadi ya berdoa pada Allah jangan sampai begini. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu doanya. Maka ada yang doa dibolehkan, Pak. Doa dibolehkan. Ketika seorang sakit terus. Ya Allah, kalau seandainya sakit saya ini, hidup saya ini masih bermanfaat bagi orang lain, maka sembuhkan sakit saya ya Allah. Ya nih Pak. Kalau hidup saya bermanfaat bagi orang lain, maka sembuhkan sakit saya ya Allah. Itu dibolehkan. Satu. Yang kedua, kalau hidup saya tidak bermanfaat ya Allah, makin pulih, makin pegang maksiat ya Allah, lebih baik engkau ambil saja saya ya Allah. Itu dibolehkan. Dua. Yang ketiga yang tidak dibolehkan. Ketika seorang sudah sakit keras, apa dia berdoa? Ya Allah, kata kethatnya ya Allah, saya tak sanggup lagi ya Allah ini. Ambil saja saya ya Allah, nampak mati mentang lu ni Allah. Ini putus asa namanya. Itu tidak boleh. Ya, jadi artinya apa? Satu, yang kedua itu dibolehkan. Jadi kita bangun salat tahajud, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya hidup saya bermanfaat bagi anak saya, bermanfaat bagi suami saya, bermanfaat bagi istri saya, sembuhkan saya ya Allah. Ya, Pak. Kita bertawasul dengan amal ibadah yang akan kita lakukan ya Pak. Ya. Seandainya bermanfaat ya. Tetapi ya Allah menyuhana manfaat ya Allah. Makin lon pulih, makin lon pupuk dahsyat, necok mentang lon ya Allah. Supaya tidak jadi beban bagi orang lain dan beban bagi saya. Itu dibolehkan. Jadi yang tidak boleh apa? Kita bangun tahajud, penyakit tak sembuh-sembuh. Ya Allah, saya enggak sanggup tahan lagi ini ya Allah. Lon tunde ya Allah, necok aju lon ya Allah. Itu putus asa namanya. Ya. Oke. Sedikit lagi Pak. 2 menit lagi. Ini sudah waktunya ini. 2 menit lagi ya. Mufawwidan amrahu kulluhu lillah. Semua urusan kita serahkan kepada Allah. Apa itu? Fi jalbil masani, fil jalbil masalih wa daf'il madar. Demi kemaslahatan kita dan menjauhkan diri demi mudarat. Ya, itulah tawakal, Pak. Kita yakin betul dengan hati kita, Pak. Ketika memberikan sesuatu hal, kita minta, ya Allah berikanlah kemaslahatan dan jauhkan saya dari mudarat. Jangan minta kepada orang lain, Pak. Jangan minta orang lain. Kita ketika gundah minta, tolong jaga alun thiat. Maka coba lihat, seorang yang dijaga oleh pengawal ada 100 orang, 1000 orang, tidak membuat rasa takut dia hilang, Pak. Tetap gundah dia, Pak. Tetapi coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala, gundah dia akan hilang, Pak. Tetapi pahami dulu, siapa itu Ar-Rahman, siapa itu An-Nafi, siapa itu Ad-Dar. Ketika kita sudah memahami, maka kita akan dekat dengan Allah. Dengan dekat dengan Allah, maka jiwa kita akan tenang, Pak. Selalu tenang. Ya. Si fulan ingin memudaratkan kita, tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Kalaupun dia memudaratkan kita, berarti Allah sudah mengizinkan si fulan untuk memudaratkan kita. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat ya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.